Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabak, masih di channel yang sama membahas sejarah-sejarah tokoh yang lalu. Seperti biasanya guys, yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, aku minta tolong bantu di like, di komen, di subscribe, di share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru tidak terlambat. Makasih, barokallah. Sekarang kita masuk ke tokoh abad yang ke-10 ya. Yang ke-10 kemarin itu ada Al-Hallaj, sekarang ada Al-Junayd. Biar mudah panggil Junaid aja ya. Junaid ini seorang sufi yang terkenal dalam Islam. Muridnya yang termasyhur ialah Al-Haris Al-Musa Al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah dalam bidang tasawuf. Yang menjadi ciri khas orang ini terkenal, dia lebih arif dan bijaksana ya. Dia ingin menggabungkan antara tokoh-tokoh fuqaha dan tokoh-tokoh sufi yang selama ini fuqaha dan sufi selalu bergesekan, selalu ingin ribut, selalu bertengkar. Nah, munculnya tokoh ini, dia berupaya untuk merukunkan, tidak berat sebelah, tidak terlalu fanatik pada sufi, tidak terlalu fanatik pada fuqaha ya. Ini emang top luar biasa ya, karena bagaimanapun juga keduanya nggak salah. Orang-orang fuqaha atau orang-orang fikih, orang-orang syariat itu sesuai dengan apa yang ada di kitab. Orang-orang sufi juga itu nggak salah, karena emang ada ayat-ayat mutasabihat yang memang perlu kajian-kajian yang mendalam. Jadi si Junaid ini memang benar arif dan bijaksana. Orang yang seperti ini yang cocok dijadikan penegak keadilan, atau lebih disebut penegak hukum ya, semacam polisi, tentara, hakim, jaksa, harus bisa mewariskan sifat-sifat seperti ini. Dia tidak berambisi untuk berkuasa, bahkan dia itu saking adil-adilnya, saking hati-hatinya, dia itu merekrut muridnya itu dibatasi guys, nggak sampai lebih dari 20, karena dia beranggapan murid dapat memicu kesalahpahaman dan membuat risuh, dan membuat nama gurunya akan terbawa jelek gitu kalau udah muridnya terlibat gitu. Bahkan di paragraf terakhirnya, dia ketika meninggal mewasiatkan apabila dia meninggal, karya-karya bukunya itu minta dikubur dengan jasadnya, saking khawatir pengetahuannya disalahgunakan, lebih disalahgunakan ya. Kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya, dia senang. Alhamdulillah dia senang. Tapi kan sekarang sifat manusia itu kan seperti itu ya. Ada yang culas, ada yang ingin begini begitu, motifnya itu beda-beda. Nah, kekhawatiran Abah Junaid ini, Ki Junaid ini dia sangat hati-hati, takut gitu. Ini benar kelihatannya dari sini dia benar-benar adil dan bijaksana ya. Kalau dijadikan penegak hukum, wow, luar biasa ini. Dan Aki Junaid ini sangat mencintai tokoh filsafat yang bernama Aristoteles, di mana pernyataan Aristoteles itu sangat bijaksana ya. Kalau kita banding dengan Socrates, Hippocrates, Pluto dan lain sebagainya. Oke, kita tarik ke zaman sekarang ya. Gimana menurut kawan-kawan yang hidup hari ini merespon tokoh yang satu ini? Apakah menurut kawan-kawan ini baik? Apakah jelek? Tolong di komentar di bawah ya guys ya. Bantu, mudah-mudahan menjadi keilmuan yang barokah. Amin. Yang pertama, dia itu membatasi muridnya nggak mau banyak-banyak, hanya 20. Gimana menurut kawan-kawan? Kalau kita masukkan kaidah, ada satu dalil ya,
Ya barang siapa yang menyembunyikan pengetahuan itu nanti dilaknat. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan tokoh ini? Orang ini kan dia mau memberikan ilmunya tapi dibatasi. Bagaimana menurut pendapat kawan-kawan YouTube? Komennya di bawah ya. Apakah dalil ini menghambat kinerja tokoh ini atau gimana, berseberangan atau sealur gitu. Terus yang kedua, dia itu tidak mau fanatik kepada Sufi dan Fuqaha, malah justru dia ingin mengkolaborasikan, mengsatukan, jadi tidak ada perselisihan. Apakah bagus apakah enggak menurut kawan-kawan YouTuber nih? Tolong di komen ya. Terus dia itu, nah ini yang belum aku ceritakan, dia itu nggak mau datang ke undangannya Mansur Al-Hallaj yang kemarin kita bahas ya, yang dihukum mati itu disalib. Dia kan tokoh Sufi aliran yang ekstrim ya. Dia terlalu anti kepada syariat, anti kepada fuqaha, maka orang-orang fuqaha membantai dia dengan menghukum salib, digantung salib dan dibunuh. Kenapa ya ada tokoh yang semacam kayak gini ya? Coba ayo renungkan. Apa sih motifnya dia ingin menyatukan orang yang berselisih ini biar tidak menjadi ribut, lebih cenderung ingin mendamaikan. Mungkin ya, kalau saya ingin berandai-andaikan saja. Jadi begini, aku pernah lihat salah satu hadis Bukhari ya. Jadi di sana ada himbauan, hati-hati ada kelompok atau kaum yang dikit-dikit mentakwil. Nah, mentakwil itu ya seperti ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin arahnya ke sana ya, arahnya ke tokoh-tokoh Sufi yang doyannya itu mentafsir ulang ayat-ayat gitu. Padahal nggak semua ayat Al-Quran itu mutasyabihat, artinya nggak semua ayat itu perlu ditafsir ulang gitu. Maksudnya nggak perlu direnungkan begitu mendalam, begitu filosofi. Karena ada ayat-ayat sebagian yang turun di Mekah atau ayat Makkiyah itu memang kalimatnya ya memang seperti itu, nggak bisa ditafsir ulang. Ketika kita berhadapan dengan ayat yang seperti itu, kita nggak boleh banyak bertanya. Ya udahlah, laksanakan saja. Berbeda dengan kita berhadapan, kita ketemu ayat yang mutasyabihat, maka di sini kita harus mentafsirkan ulang, jangan sampai salah. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang kemarin, kalau ayat mutasyabihat itu biasanya identik dengan kalimat-kalimat majas, kalimat-kalimat perumpamaan. Majas itu artinya perumpamaan. Contoh ya, di Allah itu kan tangan Allah, masa Allah punya tangan? Gak mungkin toh. Kalau Allah punya tangan berarti Allah itu gak jauh beda dengan manusia. Namun kan setelah dipikirin mendalam-dalam, ternyata itu hanya perumpamaan yang artinya kekuasaan Allah. Begitu loh. Jadi ketika kita berhadapan dengan ayat Muhammad, atau biasanya ayat Muhammad itu di Mekah, ayat Makkiyah maksudnya. Itu teksnya itu jelas, udah gak usah dikritik, itu laksanakan saja. Berbeda dengan ayat-ayat mutasyabihat ya. Kalau ayat mutasyabihat kita harus mengkaji ulang apa ini maksudnya, maka kita temui para tokoh-tokoh Sufi. Nah, di sini juga tokoh Sufi jangan seenaknya markedawang gitu. Jadi harus tahu batasan-batasannya. Mana yang harus ditafsir ulang, dilenyepin, direnungkan gitu. Jangan asal semua ditarik ini. Ini kena teguran loh hadis Bukhari itu kan, sahih kan. Mungkin arahnya ke sana walaupun hadisnya enggak menulis bahwa situ adalah Sufi gitu. Tapi ada kelompok-kelompok orang pasti yang sedikit-sedikit ditakwil. Ini maksudnya ke sini loh. Padahal itu kalau dicek itu ayat Muhammad loh, nggak usah ditakwil lagi, oke? Gitu maksudnya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, si Junaid ini sangat hati-hati, sangat khawatir. Namun saya punya pendapat tentang khawatir ya. Jadi begini, kalau menurut saya pribadi ya, khawatir itu boleh selama tidak menjadi fanatik.
Maksudnya gini, khawatir boleh, kekhawatiran yang fanatik nggak boleh. Kenapa? Karena kekhawatiran dia tidak bisa mewakili kekhawatiran orang lain. Paham nggak sampai di sini? Kekhawatiran dia karena dia melihat dari kehidupan siklus perkembangan manusia di sana. Belum tentu kalau dia masuk ke Indonesia. Betul kan, yang bagaimana karakter warga Indonesia banyak aneka ragamnya. Makanya kalau menurut saya kekhawatiran itu juga jangan terlalu berlebihan ya, dibatasi saja. Khawatir orang Aceh jangan terlalu berlebihan. Misalkan di Aceh itu ada konon, karena khawatir begini-begini, diterapkan di Jawa. Bahkan konon di Jawa nggak bisa terap, maka menimbulkan pertumpahan darah, maka tidak boleh dipakai aturan konon di Jawa. Maksudnya gitu, karena kan kekhawatiran suku Jawa sama suku Aceh itu berbeda. Paham nggak sampai di sini? Bukan berarti kononnya jelek, cuma lingkungan masyarakatnya belum tentu siap menerima itu. Apabila suatu aturan itu bagus di suatu tempat, belum tentu aturan itu ditempatkan di tempat lain juga bagus. Tergantung kepada manusia masyarakat tersebut. Makanya kan harus terpisah-pisah, ada gubernur per gubernur, maka aturan itu harus disesuaikan. Mana aturan yang harus dilaksanakan oleh gubernur, berarti tiap gubernur itu punya aturan yang berbeda-beda, nggak boleh disamakan. Jadi poinnya adalah khawatir boleh, kekhawatiran yang berlebihan nggak boleh. Ibarat cemburu lagi, cemburu boleh, cemburuan yang cemburu banget itu nggak boleh, karena bisa mengekang pasangan kita loh. Ini misalkan di YouTube panggil sayang cemburu, ini kasihan nanti channelnya nggak mau berkembang karena kecemburuan, dikit-dikit marah, jealous. Kan kita nggak cuma ini doang, nyapa say hi doang, kenapa kalian cemburu ya kan? Aku nyapa Sis An, ada yang cemburu. Aku nyapa Mia Yudi, ada yang cemburu. Ya susah kalau gitu. Gimana mau berkembang channel kita? Ya nggak. Oke. Kita akhiri aja lah ya. Sampai di sini dulu materinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan saya ingatkan lagi ya, buat yang baru menemukan channel aku, tolong dibantu di support ya guys ya. Bisa di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar notifikasi video-video terbaru tidak ketinggalan. Terima kasih, barakallah. Statement closing atau kalimat penutup. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.